Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Juniarti, NIM 1054211082217. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan clinical skill lab, yaitu pemeriksaan kuesioner pra-screening perkembangan atau yang disingkat dengan KPSP, di mana KPSP merupakan penilaian perkembangan pada anak yang memiliki 4 sektor perkembangan, yaitu motorik kasar, motorik halus, bahasa atau bicara, serta sosialisasi dan juga kemandirian. Baik, yang pertama saya akan melakukan inform konsen terlebih dahulu kepada Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk, silakan duduk Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Novi, dokter yang hari ini bertugas ya Ibu. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Ibu Ana, Dok. Ibu Ana. Ibu Ana, nama anak yang ingin diperiksa namanya siapa? Nia, Dok. Namanya Nia ya. Baik Ibu Ana, di sini saya nanti akan melakukan pemeriksaan kuesioner pra-screening perkembangan kepada anaknya Ibu atau yang disingkat KPSP ya Ibu. Di mana KPSP ini Ibu tujuan dilakukannya untuk mengetahui perkembangan anaknya Ibu, apakah perkembangannya normal atau terdapat penyimpangan ya Ibu. Di mana pada pemeriksaan KPSP ini biasanya dilakukan setiap 3 bulan Ibu pada usia anak di bawah dari 2 tahun. Sedangkan anak yang usianya di atas 2 tahun sampai 6 tahun biasa dilakukan pemeriksaan setiap 6 bulan ya Ibu. Baik Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan di sini saya mau tanya-tanya dulu Ibu Dik. Ibu kalau boleh tahu tanggal lahir anaknya Ibu kapan? 23 bulan 4. 23 bulan 4 2020 ya Bu. Oke, Ibu masih ada keluhan yang ingin disampaikan terhadap anaknya? Iya. Tidak ada ya Ibu. Dari Ibu tadi anaknya lahir tanggal 23 bulan 4 ya Bu. Jadi sekarang umur anaknya Ibu itu sudah 6 bulan 2 hari ya Ibu. Baik Ibu, di sini saya nanti akan memeriksakan anaknya Ibu sesuai dengan kuesioner pra-screening perkembangan usia anaknya Ibu, yaitu 6 bulan ya Ibu. Baik Ibu, kalau Ibu bersedia silakan Ibu bawa anaknya ke kasur pemeriksaan. Saya menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan terlebih dahulu ya Ibu. Baik, adapun alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan kuesioner pra-screening perkembangan yaitu ada boneka ya, boneka bayi. Di sini saya menggunakan boneka. Kemudian ada kuesioner pra-screening. Di sini saya menggunakan kuesioner untuk usia anak 6 bulan. Kemudian ada pensil untuk mengisi jawaban ya atau tidak pada lembar kuesioner. Kemudian ada krayon. Kemudian ada kubus berukuran 2,5 cm. Kemudian ada benang wool berwarna merah. Kemudian ada bola, benda kecil. Di sini saya menggunakan kacang, bisa juga kismis atau uang logam. Kemudian ada lonceng. Selanjutnya ada gelas dan juga boneka. Baik, setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepada anaknya Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kuesioner pra-screening perkembangan kepada anak dengan mengajukan 10 pertanyaan kepada Ibu dan juga melihat respon ketika anak diberikan rangsangan berupa benda-benda. Baik, pertanyaan pertama adalah apakah bayi ini mampu untuk mengikuti gerakan saya baik ke arah kanan atau ke arah kiri dengan menggerakkan kepalanya? Jawabannya adalah ya, jadi bayinya mampu menggerakkan kepalanya ke arah kiri dan juga ke kanan mengikuti gerakan saya. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apakah bayinya ini mampu mempertahankan kepalanya dengan posisi tegak kemudian stabil? Jawab tidak apabila kepala bayi cenderung ke arah kiri atau ke arah kanan atau ke arah dadanya. Jawabannya adalah ya, jadi bayinya ini mampu mempertahankan kepalanya dengan tegak dan juga stabil. Selanjutnya pertanyaan ketiga, kita itu menggunakan pensil, kemudian kita letakkan di punggung tangan dari bayi. Jangan meletakkan pensil di telapak tangannya. Apakah bayinya ini mampu menggenggam pensilnya selama beberapa detik? Jawabannya adalah ya, jadi bayinya mampu menggenggam pensilnya selama beberapa detik. Selanjutnya pertanyaan keempat, apabila bayinya ditelungkupkan, apakah bayinya mampu mengangkat dadanya dengan kedua lengannya sebagai penopang? Jawabannya adalah ya, jadi bayinya mampu mengangkat
dadanya dengan kedua lengannya sebagai penopang. Kemudian pertanyaan kelima, yaitu apakah bayinya ibu ini biasa mengeluarkan suara dengan nada yang tinggi atau memekik tapi tidak menangis? Jawabannya adalah ya, biasa bayinya mengeluarkan suara yang tinggi atau keras ya ibu. Selanjutnya pertanyaan keenam, yaitu apabila bayinya ini ditelungkupkan, apakah mampu berbalik paling tidak 2 kali ke posisi terlentang atau sebaliknya dari posisi terlentang ke posisi telungkup? Dan jawabannya adalah tidak, bayinya tidak mampu membalikkan badannya dari posisi terlentang ke posisi tengkurap atau sebaliknya. Selanjutnya pertanyaan ketujuh, apakah bayinya ibu ini mampu tersenyum ketika bermain sendirian dan melihat benda-benda yang lucu ataukah benda-benda gambar yang lucu atau binatang peliharaan? Jawabannya adalah ya bu. Jadi biasa bayinya ibu ini tersenyum ketika melihat mainan yang lucu. Selanjutnya pertanyaan ke-8, yaitu kita berikan ke-8, apakah bayinya ini mampu mengarahkan matanya ke benda-benda kecil yang diletakkan di depannya? Jawab tidak apabila mata bayi tidak mengarah ke benda-benda kecil. Sini benda kecilnya dapat berupa uang logam, kismis, atau di sini saya menggunakan kaca. Jadi jawabannya adalah ya, karena mata bayi mengarah ke benda kecil yaitu kaca yang ada di depannya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, yaitu kita letakkan mainan di depan bayi. Yang ke-9 yaitu kita letakkan mainan di depan bayi tetapi masih dalam jangkauannya. Kemudian apakah bayi mampu meraih mainan yang ada di depannya? Jawabannya adalah ya, jadi bayinya mampu meraih mainan yang ada di depannya. Selanjutnya pertanyaan ke-10, yaitu kita angkat ketika bayi posisi terlentang, kemudian kita angkat ke posisi duduk dengan kedua lengannya. Apakah bayinya ini mampu mempertahankan lehernya dengan kaku atau tidak? Jawab tidak apabila pada saat diangkat kepala bayi, leher bayi ini kembali jatuh. Jawabannya adalah ya, jadi bayinya mampu memposisikan lehernya dengan tegak atau kaku. Baik, setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan dan juga memberikan intervensi. Baik ibu, silakan kembali ibu silakan duduk lagi ya. Baik ibu, tadi saya di sini sudah melakukan pemeriksaan terhadap anaknya ibu, dan dari 10 pertanyaan tadi yang saya ajukan serta memberikan anaknya ibu berupa rangsangan dan melihat bagaimana respon anaknya ibu, untuk jawaban ya di sini nilainya adalah 9 ya ibu. Jadi untuk jawaban 9 artinya perkembangan anaknya ibu sudah sesuai dengan usianya saat ini ya ibu, yaitu 6 bulan. Jadi ibu itu sudah bagus ya, ibu memberikan stimulus kepada anaknya ibu. Jadi ibu silahkan dilanjutkan pola asuh yang seperti ini ya ibu. Ibu lebih sering lagi memberikan stimulus kepada anaknya ya ibu setiap saat. Dan ibu juga jangan lupa nanti kembali 3 bulan kemudian, 3 bulan berikutnya untuk dilakukan pemeriksaan lagi ya ibu. Jadi sekarang kan usia anaknya ibu sudah 6 bulan, nanti saat usianya sudah memasuki 9 bulan, ibu datang lagi ke sini ya ibu. Bagaimana ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada. Baik ibu, terima kasih atas kerjasamanya ya ibu. Semoga ibu dan anaknya ibu sehat selalu ibu. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi clinical skill lab mengenai pemeriksaan kuesioner pra-screening perkembangan pada anak usia 6 bulan. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.